kabar anak-anakku sekalian? Sekarang kalian sudah berada di kelas 11 IPA dan IPS. Pada pagi ini Ibu akan membahas mengenai materi teks prosedur. Tapi pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi pada kali ini, Ibu minta untuk menuliskan atau menggambarkan emot di buku tulis kalian yang mewakili perasaan kalian ketika bertemu Ibu pada pagi hari ini. Bisa marah, bisa tersenyum. Silahkan. Sudah? Baiklah, Ibu akan membahas mengenai teks prosedur. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, apa yang ada di benak kalian mengenai 5W plus 1H? Dalam bahasa Inggris, masih ingat? What, when, why, who, where. Hanya how. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Mie. Indonesia terkenal dengan merek dagang mie yang begitu banyak. Kalau ditanyakan 5W plus 1H-nya, apa dengan mie ini? Apakah mie itu? Terbuat dari apa mie itu? Apa saja bahannya? Bagaimana rasanya? Bagaimana cara membuatnya? Seperti itu? Oke. Baiklah, kita akan kaitkan dengan teks prosedur. Kalau kamu buat teks prosedur, apa? Berarti teks prosedur itu apa? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur ini bertujuannya untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat sesuai aturan. Struktur teks prosedur itu ada dua. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah mencapai tujuan. Yang pertama tujuan. Berarti tujuan dari teks prosedur ini yaitu mempermudah apa yang tadi? Mempermudah seseorang dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian langkah-langkah mencapai tujuan. Berarti ada caranya. Bagaimana cara mencapai sesuatu? Bagaimana cara membuat sesuatu? Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Kemudian, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi susunannya harus sistematis, tidak boleh acak tidak beraturan, harus berurutan dan dijelaskan secara detail sampai jelas sejelas-jelasnya. Kemudian berisi informasi yang bersifat objektif. Apa objektif? Sesuai fakta. Kemudian terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Berarti nanti ada urutannya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan teks prosedur, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teks prosedur. Langkah-langkah macam-macam teks prosedur. Yang pertama,
teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks. Kita cari contoh teks prosedur sederhana. Cara menyalakan lampu hanya dicolok atau dipencet. Teks prosedur sederhana apalagi? Cara meminum aqua. Atau apalagi cara menggunakan pulpen. Itu kan sederhana, tidak membutuhkan terlalu banyak langkah. Atau teks prosedur kompleks. Ya, langkahnya agak banyak. Ya. Langkahnya banyak, harus dijelaskan. Jangan sampai keliru. Nanti kalau keliru bisa berakibat fatal. Gitu ya, itu macam-macam teks prosedur. Nanti kita lihat. Selanjutnya, kaidah bahasa teks prosedur. Ada 4. Kata kerja imperatif, kemudian pernyataan persuasif, kata teknis, kemudian yang keempat, konjungsi penjumlahan. Kata kerja imperatif ini yaitu kata kerja dengan kalimat perintah. Biasanya diakhiri dengan kata kan. Ya. Kemudian contohnya apa? Kalau kata kerja imperatif, kita diharuskan, ada kata kan. Ya. Kemudian pernyataan persuasif, yaitu pernyataan berupa kalimat ajakan. Haruslah, janganlah, ya. Kemudian kata kerja teknis. Kata kerja teknis ini biasanya dipakai di bidang-bidang ilmu, di cabang-cabang ilmu. Contoh kata operasi. Kalau di dalam cabang ilmu kedokteran, operasi itu kan di dalam suatu ruangan, dibedah, dioperasi gitu. Tapi kalau di dalam operasi apa namanya? Kalau di kepolisian apa tuh? Operasi penggeledahan. Sebenarnya intinya sama yang dilakukan, tapi beda kegiatannya. Kemudian yang terakhir, konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan di sini yaitu menggunakan kata hubung untuk menyatukan antar kalimat atau klausa atau frase. Selanjutnya, contoh teks prosedur. Teks prosedur sederhana tadi sudah Ibu kasih contoh. Ini ada contoh teks prosedur sederhana. Contoh prosedur menggunakan setrika. Gampang ya setrika ya. Hanya apa? Siapkan alasnya dulu. Terus siapkan baju yang ingin digosok. Terus colokkan setrika ke stop kontak. Silahkan digosok. Menyalakan komputer. Hanya memencet tombol on saja. Atau kalau baterainya habis tinggal dicolokin ke stop kontak. Kemudian menyampul buku. Ya, nanti ada tahapannya. Kemudian teks prosedur kompleks, prosedur pembuatan KTP. Banyak ya yang harus kita siapkan. Disiapkan dulu apa yang dibutuhkan, syarat-syaratnya. Kemudian harus kemana saja sampai KTP itu jadi. Kemudian pendaftaran sekolah. Ya. Tahun ini pendaftaran sekolah agak ribet, agak panjang prosedurnya, atau karena peraturannya berbeda-beda. Ya. Kemudian mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Terakhir membuat SIM. Nanti ada syaratnya, kemudian ada caranya, dan lain-lain lah. Kalian bisa punya bayangan. Kalian harus punya bayangan. Apa sih teks prosedur sederhana tuh ini? Teks prosedur kompleks tuh yang banyak kegiatannya, tahapan-tahapannya itu banyak. Seperti itu. Sampai di sini jelas? Oke? Sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih contoh tugas dulu lah kalian. Perhatikan teks prosedur teks berikut ini. Ya. Ini ada, perhatikan contoh. Menyampul buku sekolah. Ini ada kalimat pembukanya dulu. Ya. Sebelum kan kalau mau mengutarakan sesuatu kita harus ada kalimat pembukanya dulu. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda dan kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi
kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Bahan-bahan yang perlu disisipkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, kertas, sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Berikut cara menyampul buku yang benar. Ini berarti kita sudah masuk ke tahapan-tahapannya, ya. Ini kalimat pembukanya. Ini sampai di sini kalimat pembukanya, sampai sini jelas? Oke. Kita ke tahapan-tahapan teks prosedur. Yang pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Yang kedua, buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang dan tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung sampul. Selanjutnya, lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan dengan ketiga sudut lainnya. Lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam sampul agar tidak mudah lepas. Selanjutnya, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Setelah selesai pada satu sisi, tutuplah buku agar lipatan semakin rapat, lalu ulangi pada sisi lainnya. Terakhir, namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Oke, sampai di sini anak-anakku jelas mengenai teks prosedur. Sebelum kita beralih ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Sudah? Ini adalah salah satu contoh teks prosedur sederhana karena masih mudah, ya. Ibu memberikan tugasnya menyampul buku sekolah, buku tulis kalian di rumah. Buku tulis, cari kalender yang sudah tidak terpakai, kemudian yang putihnya saja depannya, belakangnya yang warna-warnanya putih kosong, kalian jadikan sebagai sampul buku. Kemudian seperti biasa, buku bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, kita cinta bahasa Indonesia, sampul atasnya kalian warnai merah, boleh pakai spidol, boleh kertas marmer. Kalau sudah diwarnain, kemudian disampul plastik dengan rapi. Itu saja pembelajaran kita, pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu lagi di hari selanjutnya, minggu depan berarti ya. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa cepat kembali ke sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya karena kalian merupakan generasi penerus bangsa. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.